Halo semuanya, selamat datang di Hobby Club bareng gua Arda. Nah, di awal tadi teman-teman udah lihat bagaimana performa dari Monza. Oke, jadi Monza ini adalah mobil MA sasis gue yang udah gue setup menjadi mobil STO 100. Walaupun masuk dalam kategori STO 100, tapi mobil ini sebetulnya gaya modifikasinya simple banget. Masih banyak part plug and play atau part-part yang sebetulnya nggak dimodifikasi, cuman langsung dipasang aja. Nah, jadi teman-teman sih harusnya bisa ya untuk mengaplikasikan gaya modifikasi ini ke mobil kalian masing-masing. Modifikasi yang paling banyak ada di sasis dan juga di hanging damper. Untuk bagian lain, gue cukup yakin teman-teman pasti bisa masang karena emang nggak ada modifikasinya sih. Nah, tanpa menunda lama-lama lagi, sekarang gue akan bongkar mobilnya. Jadi kita akan bahas satu-satu, mulai dari sasisnya terlebih dahulu. Yap, sekarang sasisnya udah trondol, sebagian besar dari partnya udah copot. Kita akan mulai bahas dari part yang simple dulu. Nah, pertama-tama untuk gear, gue menggunakan rasio 3,5:1, lalu untuk motor gue menggunakan motor Hyperdash Pro. Kurang lebih ini adalah konfigurasi yang sederhana ya, biasanya dipakai sama semua pemain. Untuk gearnya pun mobil ini belum floating, mungkin kedepannya akan kita upgrade. Lanjut, untuk velgnya, gue menggunakan tipe low profile dengan wajah atau penampang Y-spoke, disandingkan dengan ban juga yang tentunya tipe low profile. Untuk bannya gue pilih kompon yang soft dengan tipe threaded. Jadi bagian permukaan ban yang menempel di trek hanya bagian dalam saja. Untuk bearingnya gue masih menggunakan bearing plastik bawaan dari kit. Dan untuk shaftnya, nah ini dia nih. Jadi peleknya sudah gue lobangin, udah gue tembus di bagian depan dan belakang, lalu dipasangkan shaft 72. Yang berikutnya ditutup pakai tube karet. Tube karet ini kalian bisa dapatkan di part multi roller stay. Jadi kenapa gue pasang tube karet ini, balik lagi fungsinya adalah keselamatan. Jadi pada saat mobilnya kelontang, tidak menggores bagian manapun atau tidak melukai orang lain, dan juga tentu saja tidak melukai bagian trek. Oke, lanjut ke bagian yang paling penting, yaitu sasisnya. Nah, untuk teman-teman supaya bisa lebih mudah ngebayanginnya, apa aja yang udah gue lakuin di sini, ada sasis MA yang masih utuh. Jadi pertama-tama yang gue buang adalah bagian belakang dan bagian depan bumper. Cuman jangan sampai habis, sisain beberapa lubang. Contohnya di belakang gue masih sisain 4 lubang ini, dan di bagian depan potongnya juga nggak usah terlalu banyak karena nantinya lubang-lubang ini masih akan gue pakai lagi. Alasan gue potong bumper depan dan juga belakang sih sebetulnya sederhana, supaya mempermudah pada saat pemasangan roller. Karena bisa jadi dari pengalaman gue sebelumnya, pada saat kita mau setting roller, bagian depan bumper ini, bagian ujung-ujung bumper yang udah gue potong, kadang-kadang ngeganggu pada saat kita setting roller. Oke, pekerjaan yang paling sulit di mobil ini buat gue adalah ngelobangin bagian bawah baterainya ini, karena hampir kebanyakan. Dan kalau teman-teman lakuin hal yang sama, please hati-hati, karena kalau emang sampai lewat itu baterainya bisa jatuh dari mobilnya. Fungsi kenapa gue potong bagian bawahnya adalah untuk mempermudah pada saat pemasangan, terutama pelepasan baterai, karena nanti bodinya nggak akan bisa dilepas pasang karena kita pakai hanging damper.
Oke, itu aja untuk sasisnya, peleknya, motornya. Gua rasa sih untuk bagian yang basic-basic kita udah bahas semua. Sekarang kita akan lanjut untuk bagian underguard dan juga remnya. Untuk front underguard dan juga rem belakang adalah part yang paling mudah karena kita nggak lakuin modifikasi apa-apa. Gua menggunakan part plug and play. Contohnya di sini untuk rem belakang, gua menggunakan rear brake set untuk AR sasis. Yang di bagian bawahnya sudah gue tempelin busa sebetulnya, dan gue tutup lagi pakai Tamiya tape. Jadi mobilnya bisa disetting. Kalau kita perlu rem yang lebih pakem, Tamiya tape-nya dibuka aja, dan di baliknya udah ada busa yang warnanya abu-abu. Busa warna abu-abu ini adalah rem yang paling pakem kalau menurut manual dari Tamiya. Nah, untuk bagian underguard-nya ini juga part yang namanya front underguard. Jadi teman-teman tugasnya benar-benar beli langsung pasang aja. Nah, karena memang juga part ini gampang dan juga masih cukup mudah didapat, jadi pembahasannya nggak akan banyak, tapi sekarang gua akan pasang terlebih dahulu. Setelah underguard-nya selesai dan juga bagian remnya sudah terpasang dengan baik, sekarang kita akan lanjutin lagi untuk bagian bumper depan dan juga bumper belakangnya. Nah, sekarang bagian bumper depan dan belakangnya udah ready. Untuk kedua sisinya di bagian depan dan belakang, gue menggunakan sistem rigid, jadi teman-teman nggak usah repot-repot untuk melakukan pemotongan di manapun. Nah, untuk spesifikasi dari FRP-nya di bagian depan dan juga belakang, gue menggunakan FRP karbon dengan warna silver yang ketebalannya adalah 1,5 mili. Nah, kita sekarang akan membahas konfigurasi rollernya. Di bagian depan, gue menggunakan 4 buah roller dengan bahan aluminium berukuran 19 mili dan tipenya adalah ringless. Lalu berikutnya di bagian depan gue menggunakan cap screw, yaitu skru berwarna hitam yang memiliki kekuatan yang lebih baik daripada skru yang biasanya. Lalu berikutnya gue juga menggunakan plastik spacer berwarna merah, dan terakhir untuk mengikat komponen ini menggunakan lock nut yang berwarna hijau. Untuk lock nut dan juga plastik spacer ini warna tidak ada fitur tertentu ya, hanya aspek kosmetik aja supaya matching dan ganteng sama warna mobilnya. Oke, lanjut di bagian bumper belakang. Untuk rollernya sama, ada 4 piece juga, masing-masing 2 pasang. Di bagian atas gue menggunakan roller berukuran 13-12 mili, double roller aluminium juga. Di bagian bawahnya adalah roller aluminium tipe ringless berukuran 13 mili. Biasanya teman-teman banyak yang mempertanyakan kenapa gue menggunakan roller 19 mili di bagian depan dan 13 mili di bagian belakang. Sementara pada umumnya pemain-pemain itu pemasangan rollernya atau konfigurasi rollernya terbalik nih. Jadi yang 19 di belakang, 13-nya di depan. Sebetulnya nggak ada alasan khusus. Gue merasa lebih nyaman dengan settingan seperti ini, dan dari pengalaman gue karena sering main di track yang gap antara kepingannya atau sambungannya itu nggak rata. Nah, roller yang 19 ini memberikan kestabilan yang lebih baik. Oke, balik lagi untuk part di bumper belakang. Gue menggunakan mass damper yang tipenya slimline, dan pemasangannya ini adalah mass damper with ball connector type. Jadi kalau dipasang dia sudah menyerupai Hikuo damper, dan ini spare partnya tipenya plug and play ya, hanya yang perbedaannya gue menggunakan skrup yang lebih panjang dan gue tutup menggunakan plastik spacer berwarna merah sama dengan yang ada di bagian roller depan. Oke, itu aja. Sekarang kita akan mulai proses pemasangannya.
Bagian terakhir dari mobil ini adalah pemasangan hanging damper di bagian depan dan tentu saja pemasangan bodi. Untuk hanging damper sendiri, gua rasa gua akan bikin episode yang terpisah untuk tutorial cara pembuatan hanging damper. Nah, sekarang kita akan ngomongin soal part yang dipakai. Untuk batang yang menuju depan, gua menggunakan FRP stick es krim. Sama ya spesifikasinya dengan bumper depan dan juga belakang. Jadi ini adalah FRP karbon dengan ketebalan 1,5 mili. Untuk bagian pengikat bodi dan juga pengikat dampernya, ini adalah FRP biasa dari Multi Roller Stay. Dan terakhir, untuk dampernya gue menggunakan tipe koin seperti ini. Untuk di bagian depan hanya ada 2 damper, jadi total dari mobil ini hanya menggunakan 4 buah damper supaya bobotnya tidak terlalu berat. Oke, sekarang mobilnya udah selesai kita rakit, mobilnya udah kembali seperti sedia kala. Nah, menurut kalian gimana nih? Langsung aja tulis di kolom komen, karena teman-teman udah lihat performanya, udah lihat drop testnya, dan juga udah lihat komponen apa aja yang dipakai. Untuk bodinya, tadi gue belum sebut, untuk mobil ini gue menggunakan bodi Winning Bird versi polikarbonat. Bodi ini cukup populer dipakai sama pemain-pemain STO, karena mungkin bentuknya yang mirip Formula One ya. Kalau gue pilih bodi ini karena ya menurut gue keren aja, dan cukup mudah untuk dipasangkan di hanging damper, karena bentuk bodinya yang cukup lebar. Oke, gua rasa itu aja untuk episode kali ini. Thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, gua mau ngingetin untuk subscribe dan juga like. Sama follow gue juga di Instagram supaya kalian update terus soal dunia Mini 4WD. Oke, kalau gitu gua pamit dan sampai jumpa di episode berikutnya.